Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Prayoga. Saya dari kelompok Pegadaian dan Sewa Guna Usaha Leasing. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pegadaian dan besarnya jumlah pinjaman. Pengertian pegadaian secara umum, pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh jumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa usaha gadai memiliki ciri-ciri: 1. Terdapat barang-barang berharga yang digadaikan. 2. Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan. 3. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali. Keuntungan usaha gadai dan tujuan utamanya adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau tukang ijon atau tukang rentenir yang bunganya relatif tinggi. Lalu di slide yang kedua ada keuntungan perusahaan pegadaian dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Waktu relatif singkat untuk memperoleh uang, persyaratan yang sangat sederhana, pihak pegadaian tidak mempermasalahkan uang tersebut digunakan untuk apa, jadi sesuai dengan kehendak nasabahnya. Ya, ada besarnya jumlah pinjaman tergantung dari nilai jaminan atau barang-barang berharga yang diberikan. Semakin besar nilainya, semakin besar pula pinjaman yang dapat diperoleh oleh nasabah. Demikian pula sebaliknya. Pegadaian hanya melayani sampai jumlah tertentu dan biasanya yang menggunakan jasa pegadaian adalah masyarakat menengah ke bawah. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahmawati dengan NIM 220-132, Prodi Manajemen S1, kelas bank dan lembaga keuangan lainnya. Akan menjelaskan materi lanjutan mengenai pegadaian, yaitu yang pertama barang jaminan. Barang jaminan itu bisa berupa barang-barang atau benda perhiasan, kendaraan, elektronik atau barang-barang elektronik, mesin-mesin, kemudian barang keperluan rumah tangga. Untuk barang-barang atau benda-benda perhiasan yaitu seperti emas, perak, intan, berlian, dan lain-lain. Kemudian yang berupa kendaraan yaitu seperti mobil ataupun kendaraan sepeda motor. Kemudian barang elektronik seperti televisi, radio, komputer, dan kulkas, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian untuk yang mesin-mesin seperti mesin jahit, mesin kapal, ataupun mesin yang lain. Kemudian ada barang-barang keperluan rumah tangga seperti tekstil atau yang berada di dalam lingkup rumah tangga, tetapi dengan catatan barang tersebut masih layak pakai dan memiliki nilai jual. Kemudian yang kedua yaitu prosedur peminjaman dan proses pembayaran kembali. Untuk prosedur peminjaman yaitu yang pertama nasabah datang ke pegadaian, ke pihak informasi, kemudian dengan membawa jumlah barang-barang yang akan dijadikan jaminan seperti barang perhiasan, kendaraan, barang elektronik, mesin-mesin, dan lainnya, itu ke pihak penaksir. Kemudian penaksir akan menentukan harga jual ataupun nilai dari barang jaminan tersebut. Setelah ditaksir, maka pihak pegadaian akan menentukan besarnya bunga untuk pinjaman tersebut, kemudian beserta jumlah pinjaman yang akan diberikan. Dan ketika sudah ditentukan jumlah bunga dan jumlah yang akan dipinjam, maka setelah itu pihak pegadaian akan memberikan informasi kepada pihak peminjam. Ketika pihak peminjam menyetujuinya, maka barang jaminan tersebut akan ditahan dan kemudian nasabah tersebut akan mendapatkan pinjaman. Kemudian setelah prosedur peminjaman dan proses pembayaran kembali, yaitu ada kegiatan usaha gadai lainnya, yaitu di sini melayani jasa taksiran, melayani jasa titipan barang, memberikan kredit, ikut serta dalam usaha tertentu, bekerja sebagai pihak ketiga. Ya, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Selebihnya akan dijelaskan kepada teman kelompok saya yang lainnya. Saya Reda Azizi Muda Putra
NIM 2002010029. Leasing. Pengertian leasing. Leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease. Ketentuan leasing. Kegiatan leasing secara resmi diperbolehkan beroperasi di Indonesia setelah surat keputusan bersama Menteri Keuangan, Perindustrian, dan Perdagangan. Wewenang untuk memberikan usaha leasing dikeluarkan oleh Menteri Keuangan yang mengatur mengenai ketentuan tata cara perizinan dan kegiatan usaha leasing di Indonesia. Jenis perusahaan leasing. Independent leasing merupakan perusahaan leasing yang berdiri sendiri dalam sekaligus sebagai supplier atau memberi barang-barang modal untuk dileasingkan. Captive lessor. Dalam perusahaan leasing ini, produsen mendirikan perusahaan leasing dan yang mereka leasingkan adalah barang milik sendiri. Lease broker. Perusahaan jenis ini kerjanya hanyalah mempertemukan keinginan lessee untuk memperoleh barang kepada pihak lessor untuk dilegasikan. Perjanjian leasing. Perjanjian yang dibuat antara lessor dan lessee disebut lease agreement, di mana dalam perjanjian tersebut memuat kontrak kerja antara dua belah pihak. Isinya adalah nama dan alamat lessee, jenis barang modal yang diinginkan, jumlah atau nilai barang yang diinginkan, jumlah atau nilai barang yang dileasingkan, syarat-syarat pembayaran, syarat-syarat kepemilikan atau syarat lainnya, biaya-biaya yang dikenakan, sanksi-sanksi apabila lessee ingkar janji, dan lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rega Dwi Cahyani. Saya di sini akan menjelaskan secara singkat beberapa materi mengenai leasing. Pertama, ada biaya-biaya yang dikeluarkan. Biaya-biaya yang dibebankan kepada lessee biasanya terdiri dari: pertama, biaya administrasi yang besarnya dihitung per tahun; kedua, biaya materai untuk perjanjian; yang ketiga, biaya bunga terhadap barang yang dileasingkan; dan yang terakhir adalah premi asuransi yang disetor kepada pihak asuransi. Selanjutnya ada prosedur pemohonan leasing. Yang pertama, pihak lessee mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas suatu barang modal baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, pihak lessor akan meneliti maksud dan tujuan permohonan lessee, penelitian tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan. 3. Jika dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap, maka pihak lessor memberikan informasi tentang persyaratan dalam perjanjian kontrak antara lessee dengan lessor, termasuk hak dan kewajiban masing-masing. Keempat, pihak lessor akan mengadakan penelitian dan analisis terhadap informasi dan data yang diberikan lessee. Kelima, penelitian dilakukan untuk mengukur kemampuan nasabah membayar dan kemauan untuk membayar dengan disertai kebenaran informasi dan data yang ada di lapangan. Keenam, jika permohonan sudah diterima pihak lessor, maka akan diadakan pertemuan tentang persyaratan yang akan dipenuhi. 7. Pihak lessee membayar sejumlah kewajibannya dan menandatangani surat perjanjian antara lessee dengan lessor. Ke-8, pihak lessor melakukan pemesanan kepada supplier sesuai dengan barang yang diinginkan lessee dan membayar sesuai dengan perjanjian dengan pihak supplier. Ke-9, pihak lessor juga menghubungi serta membayar premi asuransi yang sudah di-store lessee sebelumnya pada pihak lessor. Ke-10, pihak supplier mengirim barang sesuai dengan surat pemesanan dan surat bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh lessor. 11. Pihak lessor juga mengirim polis asuransi kepada lessee setelah diterbitkan oleh pihak lessor atas nama lessee. Terakhir ada sanksi-sanksi. Sanksi-sanksi akan diberikan apabila pihak lessor ingkar janji atau tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak lessor sesuai perjanjian yang telah disepakati. Sanksi-sanksi tersebut antara lain: pertama, berupa teguran lisan supaya cepat melunasi; kedua, jika teguran lisan tidak digubris, maka akan diberikan teguran tertulis; yang ketiga, dikenakan denda sesuai perjanjian; dan terakhir, penyitaan barang yang dipegang oleh